Yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Hayati SPD EPD. Mohon maaf, beliau tadi sedang dalam perjalanan. Itu adalah ketua komunitas atau penggerak komunitas literasi guru digital. Tadi mobil beliau mengalami insiden pecah ban, jadi agak terlambat masuk ke ruang Zoom meeting kita. Yang saya hormati Mbak Tri Wahyuni selaku moderator hebat kita hari ini. Terima kasih telah membuka kegiatan luar biasa kita hari ini. Puji dan rasa syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kesempatan. Kalau di Kota Pagalan lagi hujan nih Mbak Yuni, gimana nih Banyuasin nih? Ya di sini hujan. Salawat ring salam marilah. Salat ring salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu penggerak komunitas literasi guru digital yang telah mengundang saya pada kegiatan berbagi praktik baik hari ini. Kalau di Banyuasin itu bukan hal yang asing buat saya, karena saya memang lahir di Banyuasin dan besar di Banyuasin. Hanya saja saya bertugas di Kota Pagar Alam. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Yang pertama materi kita adalah strategi bagaimana sih kita bisa membuat praktik baik itu, sehingga nantinya Bapak Ibu berbagi praktik baik itu tidak hanya dilakukan oleh narasumber berbagi praktik baik, tetapi siapa saja bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolahnya maupun antar komunitas, antar sekolah Bapak Ibu ya. Izin share screen Mbak Yuni. Apakah sudah tampil Mbak Yuni? Ya, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, tujuan kita mempelajari tentang strategi berbagi praktik baik hari ini adalah yang folder sekolah agar dapat diakses oleh rekan sejawat lain. Sekarang kan lebih enak ya Mbak Yuni, kita sudah ada PMR, bisa unggah di bukti karya, di karya saya, bisa Bapak Ibu dalam bentuk jurnal ya, kemudian dalam bentuk cerita praktik ditulis, dipublikasikan di media internet jika sarana dan prasarana mendukung ya. Kemudian juga bisa juga dokumentasikan dalam bentuk video, diceritakan dalam bentuk video, kemudian dibagikan kepada semua anggota komunitas belajar, atau diunggah, diupload secara online jika sarana mendukung. Bisa diupload di YouTube ya, kemudian bisa juga Bapak Ibu upload di PMR. Bisa juga diceritakan dalam bentuk audio atau rekaman, kemudian dibagikan kepada semua anggota komunitas atau diupload secara online. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut di panduan langkah penulisan cerita praktik. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita meramu atau bagaimana sih cara kita membuat cerita praktik baik? Yang pertama kita beri judul dulu tentunya ya. Kalau praktik baik tentunya ada judul. Nggak mungkin kita bercerita tanpa ada judul ya Bapak Ibu. Judulnya pun harus yang menarik supaya ketika Bapak Ibu membacakan, judulnya sangat menarik nih, saya ingin ikut nih, saya ingin membaca, saya ingin nonton video ini. Berkat judul yang menarik tadi. Kemudian situasi yang Bapak Ibu alami ceritakan di sini ya. Kemudian bila perlu disertakan foto. Kemudian tantangan apa yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu mempraktekkan strategi yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian aksi ini terdiri dari beberapa, bisa Bapak Ibu ceritakan dalam bentuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk cerita ya. Misalnya aksi yang saya lakukan ketika ada murid bermasalah, misalnya saya mendekati anak tersebut dan menanyakan apa sih yang menjadi penyebab dirinya menjadi murung. Kemudian saya mencoba konsultasi dengan guru kelas 3 yang mengajar sebelumnya, mengajar anak tersebut, dan guru tersebut menyampaikan bahwa anak tersebut memiliki teman dekat. Nah, itu disertakan foto di sampingnya. Itu kalau kita dalam bentuk bercerita Bapak Ibu ya. Kemudian saya mendekati beberapa teman dan seterusnya. Bapak Ibu ceritakan dalam bentuk aksi tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi situasi dan tantangan yang telah ada. Kemudian
hasil start tadi Bapak Ibu, yang terakhir hasilnya setelah 2 bulan ternyata strategi yang saya lakukan berhasil, anak tersebut menjadi lebih ceria dan seterusnya. Refleksinya seperti apa, kemudian Bapak Ibu tulis profil penulis di bawahnya. Itu kalau Bapak Ibu dalam bentuk cerita, bukan video Bapak Ibu ya. Langkah kedua, rambu-rambu penulisan cerita praktik baik ya. Kemudian ini tadi yang sudah kita bahas tentang topik cerita praktik baik bagi guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam praktik baik tersebut, kapan terjadinya praktik baik tersebut, kemudian bagaimana aksi yang kita lakukan dalam kegiatan praktik baik tersebut, dan apa sih refleksi pembelajaran yang kita dapat dari kegiatan praktik baik tersebut. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya, mengapa hal ini penting untuk diceritakan. Jadi mengapa sih saya perlu menceritakan praktik baik saya? Apa sih pentingnya praktik baik saya ini diceritakan? Itu menjadi poin yang sangat penting, perlu kita pertimbangkan sebelum kita bercerita. Kemudian bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Jadi tentunya Bapak Ibu, kerangka cerita kita harus terstruktur ya. Oke. Apa sih karakteristik praktik baik itu? Ciri-cirinya seperti apa? Kreatif dan inovatif. Kenapa harus kreatif dan inovatif? Kalau tidak kreatif dan inovatif, tentunya tidak akan menarik ya Bapak Ibu. Orang tidak akan melihat praktik baik kita kalau judulnya saja sudah tidak menarik. Kemudian ini sudah biasa nih dilakukan, di sekolah kami juga sering seperti ini. Jadi itu menjadi hal yang tidak menarik. Tetapi dengan kemasan yang kreatif dan inovatif, tentunya orang akan tertarik untuk membaca dan melihat praktik baik itu. Kemudian yang berikutnya, mengatasi persoalan yang berkelanjutan. Jadi praktik baik ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik dalam pembelajaran bagi guru maupun dalam pengelolaan sekolah bagi kepala sekolah. Jadi mengatasi permasalahan ini harus berkelanjutan Bapak Ibu, tidak hanya praktik baik itu berjalan pada saat Bapak Ibu melakukan praktik baik saja, tetapi praktik baik itu bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang, bisa kita pakai pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, karakteristik praktik baik itu memberi inspirasi. Jadi memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Oh ternyata praktik baik Mbak Yuni